Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wassubi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak ya, jemaah para jemaah tempat ini di Masjid KBR kantor Kepegawaian Negara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa tampil memberikan sedikit ilmu dan pengalaman rohani. Kenapa saya bisa meninggalkan Kristen dan bisa beralih kepada agama Islam? Tentu tidak mudah, sekali lagi tidak mudah apa yang dikatakan oleh teman-teman. Punya kalau dia Kristen yang biasa bisa, tapi karena uang bisa. Tapi kalau sudah level pendeta itu sudah sangat sulit kalau tidak betul-betul dapat hidayah dari Allah SWT. Bahkan saya meninggalkan Kristen tidak hitungannya tidak mudah. Saya meninggalkan fasilitas karena fasilitas saya terpaksa harus saya relakan untuk diambil, baik mobil, rumah, bahkan pendapatan tiap bulan. Tapi saya merasakan itu tidak menjadi penghalang, karena apa? Kebenaran saya dapat di dalam agama yang diridhoi Allah SWT atau agama di sisi Allah itu memang harus membutuhkan pengorbanan. Bahkan saya harus tinggal di satu kamar yang tidak biasa saya tinggal di kamar yang walaupun bukan kamar 2x2 atau lumayan, tapi juga tidak biasa karena saya keluar aja ada pintu, ke belakang sudah toilet. Bingung saya, kenapa? Saya dulu fasilitasnya lumayan lah, balik kanan dan kanan garasi ya, dan sering saya dulu ketemu teman-teman sejawat rekan-rekan kalau nggak di puncak ya di pertemuan mana aja, di hotel-hotel berbintang. Nah, tentunya tidak mudah memang betul. Semula saya waktu saya masih di agama yang lama, sebetulnya Kristen itu bukan agama kalau saya boleh bilang jujur. Kalau ada nanti saya lagi persiapan buku, kalau ada orang Kristen berani bilang Kristen itu agama, itu dia keliru, karena Kristen bukan agama. Bahkan Isa masih tidak pernah memerintahkan bikin agama Kristen kasih nama, tidak. Bahkan Isa masih juga tidak pernah bilang susun buku-bukunya menjadi Alkitab ya, menjadi Alkitab seperti ini. Nggak pernah, tidak ada tulisan sejarah sekalipun ya. Isa Masih atau yang dipakai orang Kristen Yesus tidak pernah meninggalkan pesan bikin Alkitab atau bikin namanya agama, tidak. Karena dia datang sudah ada agama, yaitu Yahudi. Dia diutus untuk agama Yahudi. Isa Masih datang atau Yesus datang ke bumi hanya untuk orang Bani Israel. Tidak ada no excuse, tidak ada alasan. Apapun orang Kristen bilang mengklaim bahwa Yesus itu Tuhan orang Kristen, tidak ada bukti yang kuat. Bahkan pada waktu saya belajar masih sebagai pendeta, saya mengakui Yesus itu Tuhan. Namun yang saya ketemukan di dalam orang-orang Yahudi, struktur kitab-kitab Yahudi, tidak ada satupun nyebut Isa Masih itu Tuhan. Jadi mereka tetap bilang dia adalah
nabi. Nah, ini terjadi kontradiksi dengan gereja di seluruh dunia. Makanya agama Yahudi melihat orang yang percaya Kristen atau yang susah juga soal bilang Kristen agama yang meyakini Kristen, mereka bilang orang itu kalau kita percaya dibilang gila, orang gila itu orang dadat. Itu fakta, tidak bisa dibantah. Jadi kalau orang Kristen mau coba-coba ke Israel, tetap aja dibilang orang gila, walaupun dia datang sebagai turis. Ya, itu sudah menjadi mereka punya apa? Apakah itu kebencian? Saya tidak tahu. Bisa juga sebagian dari kebencian orang Yahudi kepada orang Kristen, orang-orang Kristen. Nah, memang yang mempengaruhi saya di Kristen sendiri begini. Di Kristen itu kita tidak bisa bersahabat dengan orang Kristen secara tulus kalau dia levelnya bapak-bapak cukup tinggi dan dia juga menengah ke atas. Mereka harus mengkristenkan bapak. Apapun hubungan bisnis, hubungan apapun, kalau bisa dia melontarkan Yesus itu begini supaya bapak masuk. Tidak bisa hari ini besok, tidak bisa besok lusa. Kalau perlu mereka pulang doa supaya Pak Amir atau Pak Hamzah jadi Kristen karena dia teman bisnis kita. Waduh, saya bilang ini lumayan formulasi dari mana ini? Tapi yang mereka lakukan itu ya saya silakan. Saya nggak mau kerja paksa seperti itu. Kalau dia nggak mau menerima Yesus sebagai Tuhan atau sebagai agama, ya jangan kita paksa. Tapi itu mereka semua termasuk saya panggilan harus memenangkan, harus mengajak satu orang, syukur bisa banyak orang menjadi Kristen. Kenapa? Karena fondasinya adalah setiap satu orang masuk ke percaya Yesus dan menjadi agama Islam itu di surga 1 juta, 2 juta, bahkan 10 juta malaikat bernyanyi-nyanyi. Wah, ada satu orang bertobat masuk Kristen. Itu dikatakan di dalam Alkitab. Tetapi Alkitab ini tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kecurangan. Kenapa? Sejarah Alkitab ini selama saya jadi pendeta, saya diam, tapi saya tahu penciptanya Alkitab ini penuh pertentangan, penuh perdebatan. Memakan waktu 300 tahun baru bisa menjadi Alkitab. Dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga ini berdebat terus hanya mau nyusun Alkitab. Tetapi Al-Quran saya tidak jumpa itu. Al-Quran itu benar-benar perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa diperdebatkan. Dan seluruh dunia itu sama, seluruh bahasanya sama. Saya memahami betul Al-Quran itu. Beda dengan Alkitab saya. Ini salah satu yang nanti saya akan loncat hijrah iman saya. Belum lagi di dalam Kristus itu ada namanya 3 Tuhan, Trinitas atau Tritunggal. Saya belajar bahwa itu salah, tetapi saya tidak bisa protes karena saya di dalam situ. Kalau saya protes belum waktunya, saya belum siap karena saya masih kuliah. Jadi saya perlu waktu untuk keluar. Kalau saya sekarang keluar dan saya terlantar, semuanya repot karena saya digaji, butuh waktu lama. Nah, memang ada pertentangan dalam hati saya. Kok bisa dibilang 3? Bahwa jelas-jelas Alkitab bilang memang ini walaupun kacau isinya, tapi masih ada ayat-ayat yang lurus, yaitu Isa masih bilang aku bukan Tuhan. Ada 2-3 ayat kata aku bukan Tuhan, aku hanya utusan untuk Bani Israel, bukan untuk bangsa-bangsa. Tetapi orang-orang Kristen, para pemimpin gereja sudah harga mati bahwa Tuhan itu ada 3, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu harga mati buat mereka. Lalu saya katakan
Alkitab tidak bilang begitu. Dari mana kok bisa bilang 3? Mulai ada gesekan saya dengan pimpinan kongregasi di dalam gereja saya sendiri. Nah, gereja itu orang Kristen itu tidak kompak. Misalkan satu sudah masuk ke sini, gereja lain tidak bilang boleh ada orang bertobat. Ini juga sama ini tidak kompak. Bahkan kalau perlu juga bertengkar. Jadi semakin banyak gereja, semakin banyak pertentangan mereka dan mereka. Itu fakta di lapangan. Dan salah satu aslinya orang ini Kristen itu sebenarnya liar. Kalau saya bilang liar, lihat aja peristiwa Tolikara yang ada di Papua, itu aslinya. Itulah wajah Kristen dalam bentuk miniatur. Kalau secara bulat, wah, orang Kristen nggak puas kalau Bapak masih Islam. Kalau bisa Bapak itu saya deh. Gitu. Tidak puas ya, sampai Bapak harus masuk. Nah, mereka kalau mereka mati karena menginjil, itu mereka rela. Nah, kalau rela mati karena jalan yang salah, kemana? Saya berpikir, wah, ke neraka juga cuma saya mati itu hal yang membuat saya masuk neraka. Saya tidak mau memberitakan berita di dalam Alkitab, tapi saya masuk neraka. Apa untung saya? Tidak ada. Tapi mereka rela mati. Saya melihat ini tidak sehat. Kemudian saya berpikir, wah, saya kalau di Islam jihad, di dalam agama Islam jihad kan ada 3. Jihad pada diri sendiri dulu. Kita bisa mengatur diri kita, mengontrol, tidak berbuat bohong, tidak berkata kotor, tidak menyakiti teman dengan kata-kata. Itu jihad supaya kita jadi baik. Baru yang kedua, jihad kepada keluarga, kita kasih makan, bertanggung jawab kepada anak-anak, istri. Dan ketiga, jihad terhadap agama. Kalau agama saya diserang, saya membela, atau negara, berjihad untuk negara. Itu dalam agama Islam. Tapi dalam agama Islam tidak, sangat tidak punya landasan dan cenderung ngawur, ya. Jadi akhirnya saya melihat, wah, ini nggak bisa dipertahankan terus menerus. Dan kalau nggak salah, beberapa bulan lalu ada konferensi para pendeta, para pendeta di Eropa yang mereka menemukan Alkitab sudah tidak asli. Itu yang bicara para pemimpin gereja. Sudah mulai keluar perkataan mereka bahwa Alkitab sudah tidak asli, tidak sesuai dengan aslinya. Baru-baru ini kalau tidak salah 3 bulan lalu saya dengar di internet juga, saya lihat, waduh, ada pengakuan. Ya, terserah gereja mau kaget atau tidak, itu urusannya dia. Jadi yang saya pegang, yang saya andalkan ini ternyata ini bacakan dari kitab agama Yahudi. Saya tidak bilang kitab suci, ya, karena agama Yahudi itu buat orang Yahudi, ya. Di luar Islam, agama yang diberi Allah, tidak ada orang yang bisa diterima walaupun di agama Yahudi. Hanya Islam, hanya agama Islam, yang agama yang diri dari Allah, agama yang lurus, yang benar di sisi Allah. Nah, ini sebenarnya bacakan daripada buku-buku kitab agama Yahudi. Tapi Yahudinya tidak protes. Kenapa? Karena Yahudi sudah diusir duluan, dia keluar dari Palestina. Lalu kitab-kitab yang ada, yang sisa itu dibikin ini, kitab-kitab mereka, kitab agama dibikin jadi Alkitab. Tapi aslinya itu segini tebalnya. Kenapa jadi segini? Karena yang berbau Yahudi dibuang, sunat dibuang, makan babi haram dibuang, yang tidak haram masuk. Bahkan saya lihat banyak yang tidak sesuai dengan Taurat dibuang, termasuk Isa Masih itu masuk di rumah ibadah itu lepas sandal, dan Isa Masih itu wudu, bahkan Isa Masih sholat itu tidak
saya melihat ini adalah satu korupsi kitab agama yang sangat berbahaya ya bagi generasi akan datang. Kita lihat, saya ingin membongkar ini. Artinya nanti setelah saya memahami, setelah saya bisa membaca Al-Quran, karena saya lagi ikro, sekarang saya ikro tiap malam, saya ikro terus supaya saya bisa baca Al-Quran, dan insya Allah bulan depan atau ya waktu November Desember, dan insya Allah Januari saya bikin buku tentang bedah buku tentang dari Al Quran. Tapi saya tidak menyerang karena saya tahu bahwa negara kita perlu damai. Walaupun mereka tidak pernah buat kedamaian, mereka itu diam, tapi sebetulnya tidak senang kalau Islam semakin besar, Kristen semakin kecil, ya. Nah, Kristen sama Katolik juga tidak akur. Kenapa? Karena Katolik mengetahui rahasia Kristen itu lahirnya bagaimana. Karena dia tahu, maka mereka tidak pernah berangkulan. Nah, kenapa saya mulai memikirkan Islam? Karena waktu saya mulai meningkat, saya setidaknya di dalam Kristen itu ada tiga level. Saya naik satu tingkat lagi, yaitu kekristenan yang bernapaskan Yahudi, yaitu Mesianik. Nah, itu sudah mulai terbuka. Di mana penyelewengan agama Kristen sudah mulai dibuka, tapi tidak terang-terangan. Lalu saya masuk ke level di atas lagi, yaitu Nasaron. Nasaron itu masih ada, Nasrani itu masih ada sampai hari ini. Cuma pengikutnya sedikit sekali. Di dunia mungkin cuma ratusan, tidak sampai 100.000, mungkin puluhan ribu, nggak sampai juga, mungkin ribuan seluruh dunia. Termasuk yang dibunuh oleh ISIS, suku Yazidi, itu dari Nasrani kuno. Nah, itu dia memegang asli daripada Isa Al-Masih itu, bagaimana waktu masih kecil sampai dewasa sampai dia tidak ada lagi. Jadi waktu saya sudah belajar sampai di Nasrani kuno, saya menemukan benang merah antara Nasrani ke Islam. Saya melihat, wah ini kok ada benang merah, kok ada sambungannya. Misalkan salah satu contoh, saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Di dalam ajaran Nasrani kuno itu Bismillahim. Saya sudah baca duluan 6 bulan tahun lalu. Bismillahim ini sama dengan Islam, iya. Cuma Nasrani kuno menyebutnya Bismillahim. Al-Him kalau di Islam jadi Bismillah, sama. Al-Him bahasa Aramaik, yaitu Al-Him. Kalau kita Islam ilah atau Allah, jadi hanya beda sedikit. Kemudian nama Isa Al-Masih itu juga asli dari Israel. Pada Israel itu Masiah Isa Yosua masuk ke Syria menjadi Isa Al-Masih dari Syria. Dari Syria masuk ke atau Aramaik masuk ke Arab menjadi Isa Al-Masih. Ini nyambung. Tetapi nama Yesus tidak ada satu di kamus atau di kamus bahasa Ibrani, kamus dari bangsa Syria yang sekarang ini atau Aramaik, bahkan di kamus bahasa Arab pun tidak ada Yesus. Kalau Isa masih ada. Nah, dari mana nama Yesus itu? Saya berpikir, wah, terlalu banyak Kristen ini membuat kebohongan, dan sudah dibohongi berapa miliar manusia penduduk yang punya yang percaya kepada Kristen itu mungkin kurang lebih 2 miliar. Udah banyak dibohongi. Saya mau bilang apa? Satu-satu jalan saya harus akan membuat satu buku yang mungkin 2 bahasa Inggris ini dengan referensi-referensi yang kuat secara akademisi dan ditonjolkan. Kalau tidak, saya bagaimana orang-orang non-Muslim bisa dapat hidayah kalau kita nggak memulai
fondasi Islam. Saya harus belajar tentang hukum Islam, tentang hukum Islam. Yang menarik bagi saya, ajaran Islam adalah moral ilahi yang tidak saya dapatkan di dalam Alkitab. Moral ilahi, bayangkan kita mau wudhu saja bisa batal hanya gara-gara senggolan dengan wanita, katakan istri kita, tapi bukan satu darah. Saya harus kembali lagi wudhu, tidak boleh. Saya perhatikan yang kecil-kecil ini, wah ini kalau bukan moral ilahi, tidak ada orang satupun mau melakukan ini. Ya, ini apa pengaruhnya dari sang Khalid begitu luar biasa. Bahkan tidak itu aja, saya mendapatkan ada banyak ajaran-ajaran Islam yang sangat menyentuh hati saya. Ini yang saya cari, semuanya dengan rasio, bukan dengan yang lamunan-lamunan mimpi indah. Di dalam Kristen itu banyak mimpi indah, masuk surga apabila ada orang meninggal dunia, ternyata saya perutnya aja. Si Stefanus telah kembali ke rumah Bapa, padahal dia disiksa di kuburan. Sebentar lagi ya Pak, pendeta juga akan masuk kuburan, akan disiksa lagi, tinggal tunggu waktunya kan. Wah, saya lihat ke bawah ini, saya bingung gimana ya. Saya nggak berani, pernah saya disuruh menjadi pendeta untuk bacain doa mayat di kubur, nggak mau saya. Karena ada kata-kata itu bahwa Stefanus atau si Bapak Yohanes telah kembali ke rumah Bapa dan dia telah hidup tenang. Dari mana tenang saya bilang? Iya, masuk langsung sudah. Malaikat maut sudah datang menjemput. Saya yakin karena di dalam ajaran Nasrani kuno begitu. Setiap orang hampir mirip dengan Islam. Begitu masuk sudah mulai proses itu. Tapi di dalam Kristen tidak. Begitu mati masuk surga ya. Telah kembali ke rumah Bapa. Mereka tidak tahu konsep rumah Bapa itu hanya bisa dipahami oleh orang Yahudi. Saya paham, saya belajar itu sama bangsa Yahudi cukup 2 tahun saya paham cara berpikir orang Yahudi seperti ini. Nah, orang Kristen tidak tahu. Taunya ucapkan keluarga di sekitar kuburan terhibur, padahal mereka semua juga calon masuk ke lubang api, atau saya katakan seperti wajah api. Saya belum lihat, tetapi banyak gambaran-gambaran seperti itu neraka itu. Nah, bagaimana bisa masuk mereka semua? Yang kedua, saya lihat di dalam Islam ya, kita dilarang makan babi. Itu ada di dalam Nasrani. Yesua atau Isa masih juga melarang. Ya, kenapa dia tidak ulangi lagi di dalam Injil? Karena dia berhadapan dengan orang Yahudi yang sudah beribu tahun tidak makan babi, dan mereka juga sudah sunat, tidak perlu diulang. Tapi orang Kristen bilang, Yesus saja tidak melarang orang sunat atau orang orang yang makan babi dosa. Iya, karena dia berhadapan dengan siapa dulu? Kalau dia berhadapan dengan orang bukan Yahudi, dia ucapkan lagi dia asam pencet. Tapi karena dia berhadapan orang yang sudah memiliki adat Timur Tengah, tidak mungkin mereka akan makan babi. Orang Timur Tengah itu apakah dia Yahudi atau dia Islam atau dia semua tidak makan babi. Ya, makanya bangsa ini mudah bergaul dengan Arab daripada dengan orang Kristen. Ini jujur saya bilang. Satu waktu di Belanda, ini orang Yahudi makan, orang Islam datang, Assalamualaikum. Ya, orang Yahudi bilang, Assalamualaikum. Mereka terang-terang bukan, makan. Duduk sama-sama. Tapi begitu datang satu meja duduk ada Kristen, dia bilang, kita pindah aja. Orang Kristen makan babi, pindah meja hanya gara-gara orang Kristen duduk di samping. Ini berdua pindah, orang Yahudi sama orang Arab pindah. Kenapa? Tidak bisa mereka Kristen udah kebiasaan dengan yang makan-makan yang kotor. Kalau saya bilang Arab itu kotor, yang tidak layak untuk tubuh kita. Ya, itu maka membuat saya
sedang sholat, ya, saya baca ada ruku, waktu kita sujud, sebelum kita berakhir kita duduk, ya, duduk dengan itu kita mengucapkan ya, ada doa yang memang kita meminta, ya Allah, ampunilah dosa kami, kasihanilah kami. Kata kasih tidak ada di dalam Alkitab. Padahal orang-orang Yahudi kalau berdoa untuk minta ampun dosa itu ditulis, ya Allah kasihanilah kami, sambil tangannya gitu. Tapi Kristen no, sombong kali. Karena apa? Darah Yesus sudah mengampuni dosa mereka. Padahal saya pernah bicara dengan orang Kristen, Bapak mantan pendeta, ya, kok menyangka bahwa Yesus mati tidak bangkit? Islam menolak. Saya katakan, ini jujur, Isa masih dikatakan dalam kitabmu mati 3 hari, disalib mati dan bangkit. Sedangkan Al-Quran tidak pernah mengatakan Isa masih mati. Orang Yahudi tidak mempercayai Isa masih, tidak mempercayai Yesus. Islam tidak mempercayai Yesus. Anda sendiri percaya. Kalau orang Islam tidak percaya, itu benar. Kenapa? Ya karena memang tidak ada di dalam sejarahnya, dalam Al-Quran tidak disebut seperti itu. Al-Quran, waktu saya buka yang pertama kali di Al-Baqarah, kitab ini tidak bisa dibantah dan tidak bisa kita membuat di surat Al-Baqarah, ya. Dan saya untuk baca itu, ini Alkitab ini adalah kitab yang benar dari Al-Baqarah. Tapi Alkitab tidak benar dari Al-Baqarah. Kalau kau percaya tentang Yesus disalib dan mati itu untuk kau, tapi tidak untuk orang Islam benar. Nah, saya mempercayai ini karena saya juga melihat bahwa apa yang diceritakan oleh orang Kristen yang mati pakai sekarang darahnya itu siapa? Tidak untuk kau loh, untuk orang Yahudi. Katakan dia mati, tapi untuk orang Yahudi, bukan untuk saya. Saya orang Indonesia. Kamu tetap tidak dapat apa-apa dari kematian Yesus. Lebih baik kamu masuk Islam. Kenapa? Karena memang Islam menolak, tidak menceritakan kematian Yesus atau Isa masih seperti itu. Tidak ada untuk ucapan disalib, nggak ada. Itu Yunani, gaya Yunani memang begitu. Nah, saya mengatakan bahwa apa yang ditulis kitab ini kemauan dari bangsa Yunani. Orang Yahudi tidak percaya Yesus disalib sampai hari ini. Nah, kalau orang yang tidak percaya, apalagi agama Islam, orang Islam, agama Islam sangat tidak percaya, saya bilang. Lalu saya cuma berdasarkan Alkitab yang sudah salah, kacau, Yesus mati kata 3 hari banget. Apa untungnya untuk saya kalau dia mati? Darahnya tidak dibilang untuk orang di luar Yahudi. Dia mati kalau orang yang percaya untuk dia. Di luar itu kau sama saya masih berjuang untuk sampai surga. Artinya kau sama saya masih berjuang. Nah, daripada saya berjuang mencapai jalan yang tidak pasti, saya hijrah. Wah, saya harus hijrah nih. Kalau enggak, gawat ini. Karena apa? Jiwa saya mau kemana ya kalau saya mati? Wah, ini perkumpulan batin. Waktu saya dicabut, pas sudah saya kira-kira tahun 2014, saya mulai berdoa, ya Allah, saya panggil ya Tuhan, Sang Maha Pencipta, berikan aku petunjuk. Kemana saya pergi? Kemana kau? Kemudian saya bertemu dengan Pak Insan, Ustadz Insan. Saya membaca buku dia, ada 101 ayat mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yang kedua, bahwa keselamatan yang dikatakan oleh kitab itu hanya untuk orang Bani Israel, tidak untuk kita. Dan saya baca-baca, ini benar. Walaupun saya tahu ini benar, tapi saya tidak berani buka di depan jemaat saya, karena saya buka akan lari mereka, geger. Nah, saya bijaksana aja, saya pakai, saya baca dalam kamar, oh ini betul. Setelah itu butuh waktu 6 bulan, saya baru ketemu Pak Insan, Ustadz Insan, ngomongnya, Pak, ada betul. Kalau betul, mari kita bersahadat. Tunggu dulu, bersahadat itu gampang. Saya masih tunggu hidayah dulu. Nah, tepatnya setelah saya dicabut wasit semua,
akhir Desember 2014 kemarin, saya bertemu dengan seorang muslimah yang luar biasa, yang betul-betul hebat. Dia mengajarkan saya tentang moral. Saya kagum, saya bilang Anda betul, dia seorang muslimah yang paham betul tentang Islam, karena dia dari kecil dan sampai sekarang dia. Jadi saya mulai terbuka, dan setelah terbuka saya cari. Habis lebaran saya ketemu dengan, ada waktu hampir 9 bulan saya ketemu Pak Ihsan. Pak, gimana saya caranya untuk jadi Islam? Nah, jadi akhirnya mereka mengatakan, oke, kita ada persiapan ini, persiapan mencapai 2 materi masyarakat dan nanti sunat. Oke, tapi kalau saya sudah sunat gimana sih? Saya dinas sekali sunat cara Yahudi, bukan cara, karena besoknya tajam betul, tidak sembarangan. Sudah, nggak masalah, sudah dikitan. Mungkin bisa 3 kali bisa kita gitu. Sudah. Tapi memang ternyata saya dikitan dulu, tapi saya belum Muslim, masih Nasrani. Nggak tahunya Muslimnya nanti, agamanya nanti, yaitu kemarin tanggal 31 Juli ya. Nah, waktu saya habis mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya resmi dari pendeta Yohanan Joni memang menjadi Muhammad Al-Rashid. Ya, saya menangis dan saya bangga. Aduh, saya sekarang dikatakan masih putih, bayi. Saya belum paham betul, tapi saya mulai memahami, oh seperti itulah. Mulai itu saya melihat bahwa di dalam ajaran Islam, saya mulai, wah ini agama yang diri dari Allah, ini agama yang benar di sisi Allah. Tapi bagaimana dengan teman-teman saya seperti Ustaz Saifuddin Ibrahim yang mantan Ustaz masuk Kristen? Saya sudah ketemu dia, saya berdebat, tapi dia belum tahu bahwa kita penuh kebohongan. Butuh waktu saya untuk jelaskan dia, mungkin lewat buku. Saya akan bilang, ini banyak kontradiksi, apalagi bicara surat-surat Paulus, aturan-aturan. Nah, tapi saya akan bicara tidak seperti ini. Saya bicara dalam buku supaya orang-orang non Islam mendapat hidayah. Setelah kita baca, kita jangan mau masuk surga kita mau masuk surga karena kita sudah benar, tapi kita biarkan mereka. Tidak, saya tetap akan memberitahu mereka, ini loh agama yang diridhoi Allah, agama yang benar, hanya Islam, hanya Islam dan Muhammad Rasulullah yang menjadi utusannya. Tidak ada lagi lain. Di luar itu kamu silakan, lebih baik kamu ke Buddha daripada di Kristen, karena Kristen tidak ada apa-apa lagi. Ada banyak seperti kelahiran Yesus tanggal 25 Desember itu sangat bohong. Kelahiran Isa Masih tanggal 5 Oktober. Setiap 5 Oktober dia lahir, ditambah 9 bulan. 9 bulan kalau ditarik dari 19 bulan itu 25 Desember itu di dalam Nasrani, Isa Masih itu baru masuk ke perut Maryam. Itu 25 Desember, itu betul, bukan kelahiran. Tetapi orang itu terbalik-balik pikirannya, otaknya di kaki di otak. Jadi akhirnya apa? 25 Desember dirayakan Natal. Kalau saya mau bicara itu di pemerintah bisa geger, tapi saya bisa buktikan 25 Desember ditambah 9 bulan plus 10 hari jatuhnya 5 Oktober. Itu betul, karena Pak tidak musim dingin. Memang bagaimana bayi bisa musim dingin? Tidak tahan. Itu satu. Yang kedua, Paskah, Pesach dalam bahasa Ibrani itu kepunyaan orang Yahudi. Kenapa dipaksa jadi ada yang Kristen menjadi Paskah? Dan ada telur untuk menyembah dewa. Itu tidak ada dari zaman Isa Masih, tidak ada. Bahkan dari zaman Musa tidak ada Pesach atau Paskah dan telur-telur. Yang ketiga juga tidak ada 3 Tuhan, hanya satu. Ya, bangsa Israel percaya hanya satu Tuhan. Bangsa orang-orang
Yunani ada banyak dewa. Pada waktu lahirnya kekristenan itu ada 3 dewa yang disembah. Dewa Ra, salah satunya, ada 2 dewa lagi, itu menjadi puja mereka. Jadi kalau Kristen tidak menunjukkan 3 dewa, tidak bisa diterima di Eropa, ditolak. Makanya masa Yunani dimasukkan 3 dewa itu menjadi 3 Allah. Jadilah Trinitas atau Tritunggal. Nah, itulah yang menjadi sejarah saya bahwa kekristenan sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Mudah-mudahan mereka nanti kalau saya datang ke mereka tahun depan di Januari, saya sudah menjadi yang modal itu, saya sudah menjadi mubalik atau menjadi ustaz. Saya akan kasih tahu mereka ya bahwa kalian masih punya waktu kembali kepada agama yang benar, agama yang diridhoi Allah SWT, dan kita harus berubah, pindah untuk keselamatan jiwa. Karena Kristen terlalu bebas, terlalu sangat tidak bisa diatur lagi. Masuk gereja boleh aja dengan pakaian mini, di Islam tidak bisa. Jadi itulah yang menjadi saya menjadi moral. Setelah saya mempelajari, ada banyak yang memang saya lihat kontradiksi, dan saya walaupun sekarang saya sudah tidak lagi memiliki apa-apa, anak saya sudah tidak mendukung saya. Kalau istri saya masih ada, musuh pertama saya istri saya, dia tolak untuk sudah malu. Tapi keluarga ayah saya, keluarga ibu saya teror saya. Ada satu yang paling menarik, bukankah satu agama teroris? Oke, saya katakan teroris bagaimana? Ambrosi, Dimas Samudra, Muklas. Saya bilang perjuangan mereka betul. Perjuangan 3 ini tidak salah secara Al-Quran. Akidah tidak ada salah, tidak ada. Tetapi hanya penyelesaian akhir berbeda dengan mayoritas umat muslim. Kenapa? Islam tidak diserang. Kenapa kita mesti bunuh orang? Kecuali jika diserang baru jihad. 3 orang ini sudah betul. Hanya langkah terakhir yang tidak sesuai dengan mayoritas. Tapi mereka berjuang untuk sesuatu kebenaran yang itu benar. Adakah orang Kristen mau korbankan nyawanya hanya karena akidah, hanya karena kebenaran? Adakah? Saya mau lihat. Kalau ada, saya kembali Kristen. Ya, kalau ada saya masuk Islam lagi. Udah, pakai mundur 100 tahun. Ada. 1 tahun pakai mundur 200 tahun. Adakah orang Kristen mau bunuh diri gara-gara mempertahankan akidah atau mempertahankan kebenaran? Tidak ada. Tidak ada sebenarnya. Mundur 500 tahun. Tidak ada. Yang ada perang antara Islam dan Kristen, perang salib, mati itu lain loh. Tapi ini, kebenaran loh, dan nyawanya siap dikorbankan. Tidak ada. Tetapi dalam Islam bahkan kalau kamu murtad itu wajib dibunuh. Tapi kita ada hukum lagi yang mengatur. Ya itu silakan. Ya, tapi itu betul. Makanya saya katakan tidak ada. Makanya saya jatuh cinta kepada ajaran Muhammad Rasulullah. Ya, saya jatuh cinta. Saya ini benar ini. Ya, cuma nanti tugas saya adalah apa? Kembali kepada orang-orang Islam yang sudah saya kristenkan ada di Jawa Tengah. Wah, tugas berat ini buat saya. Ya, makanya saya harus cepat-cepat kebut supaya jangan dulu dia mati masuk rumah bapak tapi masuk di neraka. Saya berdoa supaya mereka jadwal saya ketemu, saya salah sore, Pak Kepam, dia balik lagi deh. Loh, aku dia kok, saya Islam. Saya berapa dia Pak? Ini apa saya? Muhammad Al-Syed. Ya, itulah makanya sekarang saya berdiri sini enak tidak enak saya bilang Pak. Di sana ada orang sudah masuk Islam, saya kristenkan. Di sini saya masuk Islam. Saya sedih sekali ini. Jadi saya mohon doa restu Bapak supaya saya bisa cepat datang ke mereka dengan ridho Allah, bukan dengan perkataan saya mohon doa restu. Dan mudah-mudahan nanti saya insya Allah Januari
saya buka buku nanti, mudah-mudahan buku ini sampai ke beberapa, dan ini akan menjadi topik yang belum pernah dibuka oleh orang Mualaf. Saya punya lihat orang Mualaf tidak buka, kenapa? Karena mereka tidak punya pengetahuan tentang Nasrani. Kalau dia punya penasihat dia bisa buka. Saya untuk punya Nasrani itu lebih tinggi, Nasrani kuno itu lebih tinggi. Bukan Nasrani disebut orang Islam. Nasrani itu salah kaprah. Nasrani asli itu yang di dalam Al-Quran itu seperti sahabat Rasulullah, yaitu paman Rasulullah, yaitu Waraqah bin Nawfal. Salah satu bukti dia ada benang merah, dia dari Nasrani, betul. Saya sudah belajar ini betul. Tapi dia lewat jalur Syria, dia hijrah ke Arab. Maka sekali lagi ya Bapak-bapak, walaupun dengan kondisi saya yang sekarang ini, saya punya ketekatan. Saya tidak bisa dibikin miskin, walaupun saya diancam, diteror, bahkan ada teror yang enak, yaitu panggil kanan. Saya tidak mau kau bilang Muhammad, kalau saya panggil kanan, ini dari pom saya, you mau pulang nggak kembali dari sana? Pomnya disiapin, rumah kamu tinggal pilih yang mana, pakai rumah saya, kosong. Saya cuma jawab, kebenaran adalah kebenaran, tidak bisa ditukar dengan uang. Biarkan saya, jangan diganggu lagi, dan saya tidak akan menjawab. Sudah cukup saya menjawab pertanyaan pom saya. Juga agama teroris saya jawab, bukan teroris, Islam tidak teroris. Islam itu merahmati, tidak seperti yang diduga. Saya sudah katakan demikian. Walaupun saya kondisi saya begini, saya tetap akan membuat suatu penyelidikan tentang buku, tentang bagaimana itu Islam yang sebenarnya dan bagaimana Kristen yang sebenarnya. Saya hanya buka, silakan pilih. Dan saya sudah berada di dalam agama yang diridhoi Allah, yang di sisi Allah. Dan saya mendapatkan ini memang perjuangan yang tidak mudah, butuh waktu 3 tahun untuk saya bisa. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan kepada Bapak-bapak. Kalau ada kekeliruan atau ada kata-kata yang tidak saya sengaja, tidak pantas, saya mohon maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.